Halo semuanya, nama gue Jo, aka Sasuke. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang satu kata. Dan kata ini tuh sakral banget. Kata ini tuh bisa menimbulkan pertengkaran atau bahkan perang antara gender cewek dan gender cowok. Dan sekarang itu banyak orang yang FOMO dan ngejokes pakai kata ini. Apakah kata itu? Anjir, kata ini tuh surprisingly bukan kata-kata yang jorok, bukan istilah yang aneh, tapi kata yang harmless. Bahkan konotasinya itu lebih ke positif. Kita di sini bakal ngomongin tentang kata sepakat. Kalian kalau scroll beranda Facebook, Twitter atau TikTok, kayaknya pernah deh nemuin satu postingan yang ngebahas tentang ini. Atau at least memes lah, memes, gambar-gambar yang ngejokes tentang kata sepakat ini. Dan sebelum gue bicara apapun, gue itu pengen ngasih kalian klip. Dan kalian harus tonton klip ini. Ini klipnya. Menurutku laki-laki gak akan sanggup jadi perempuan. Sepakat. Nah, perlu kalian tahu kalau klip ini itu diambil out of context ya. Najwa Shihab ngasih pernyataan yang sangat berani, bold, laki-laki gak sanggup jadi perempuan. Dan Ge Pamungkas jawab cuman sepakat doang, ngangguk terus bilang sepakat, itu doang. Terus di-cut ke editan Sigma. Ini tuh showcase seberapa powerfulnya klip itu ya. Dan gue salut banget sama klipernya, karena itu tuh acara Mata Najwa sejam durasinya. Bisa-bisanya dia ngeklip bagian paling kontroversial dari acara itu. Tapi ya udahlah, BTW gue udah nonton full episode Mata Najwanya yang berjudul Enaknya Jadi Laki-Laki. Dan untuk kalian yang belum nonton, tontonlah. Yang pertama, kalian itu dapat konteksnya kayak gimana, the full context. Dan yang kedua, itu bisa nambah ilmu. Jadi untuk video Enaknya Jadi Laki-Laki itu tuh serial dari Susahnya Jadi Perempuan part ketiga. Di sini Najwa Shihab ngundang 6 narasumber, 4 cewek, 2 cowok. Dan 2 cowok itu Ge Pamungkas dan David, yang mana mereka itu stand up komedian, komika. Jadi ya pas gue nonton itu gue pasti berekspektasi banyak bercandanya nih. Dan di sini gue itu berasumsi kalau misalnya Mata Najwa ngundang Ge Pamungkas dan David itu tuh buat meringankan diskusinya, biar diskusinya itu terasa santai. Karena diskusinya itu nyentuh topik yang sangat sensitif, kayak perbedaan hak cewek cowok dan lain-lain. Itu tuh topik yang benar-benar sensitif sebenarnya. Jadi mungkin ngundang Ge Pamungkas biar ya dibikin santai, dibikin balance. Tapi dari pengalaman gue nonton episode ini, itu tuh ada masalah yang baru dengan Ge dan David. Di episode itu gue ngeliat Ge dan David, terutama David, itu tuh struggling ngutarain argumennya. Jadi keseluruhan episodenya itu kayak gini. Mata Najwa ngutarain suatu pernyataan, abis itu dibalas sama David atau G. Itu dibalas lagi sama cewek-cewek yang ada di sana. Abis itu G dan David ngejokes. Gitu aja cycle-nya. Jadi percakapannya itu sebenarnya nggak beres, dipotong sama jokes terakhirnya. Dan kadang-kadang David kalau ngomong dipotong juga. Jadi bahasanya G dan David itu di episode ini dikeroyok anjir. Jadi kurang ada banter di percakapan itu, kurang ada tektokannya. Beda sama seri yang sebelumnya, yang Susahnya Jadi Perempuan, terus mereka ngundang cowok-cowok kayak Anang, Rocky Gerung, Denny Sumargo, dan lain-lain. Di seri sebelumnya itu tuh mereka lebih ada banter gitu percakapan. Anang ngebalas omongannya Najwa, meskipun kadang-kadang opini Anang sampah, tapi gak apa-apa. Kalau di episode Enaknya Jadi Laki-Laki ini, Ge dan David kelihatan struggling banget. Dan itu tuh ya bikin stres penonton, karena aspirasi atau unek-unek dari penonton cowok itu gak terlampiaskan. Dan kalian bisa lihat kesetresan itu di kolom komentarnya. Gue sedikit mengkritik episode ini karena gue ikut stres nontonnya. Gue kadang-kadang di pause dulu videonya untuk menghela nafas. Mana judulnya rage bait lagi anjir, Enaknya Jadi Laki-Laki, what the fuck. Bayangin anak bapak-bapak udah 12 jam kerja anjing baru pulang. Aku pulang, capek, aku ingin scroll YouTube dulu terus lihat video ini yang judulnya kayak gitu. Meskipun gue tahu di dalam videonya itu Najwa Shihab itu mengklarifikasi gitu kalau judul video ini sebenarnya bla 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 bla, tapi ya it doesn't work like that, bro. Orang itu udah kesal duluan. Dan BTW video ini tuh udah 2 tahun yang lalu, Desember 2023. Jadi balik lagi, shout out to the fucking clipper, karena bisa-bisanya dia nemuin video ini in the first place. Sekarang gue mau ngomongin tentang kejadian setelah klip itu viral. Gue pertama kali tahu tentang tren sepakat ini tuh dari memes Facebook. Tapi ternyata ketika gue lihat-lihat lagi di platform lain, di Twitter, di TikTok, itu tuh lumayan rame juga ya. Apalagi Twitter.
Jangan ditanya lah, Twitter mah emang gitu. Emang nature-nya di sana buat diskusi. Anjir, gue bilang Twitter itu emang nature-nya buat diskusi. Kesannya itu kayak orang-orang Twitter itu pintar semua, padahal enggak. Banyak yang dongo juga. Contohnya itu ada akun namanya Arya Biwara. Dia bilang kayak gini, merespon dengan kata sepakat sebagai dismissive tactic dalam sebuah diskusi gak akan membuat lo terlihat keren dan nonchalant, by the way. Malah menampakkan kemahatololan diri lu sendiri. Terus dia malah nyerang si G pakai diedit segala, fucking idiot. Ini tuh contoh orang yang lihat klip tanpa lihat konteksnya dulu. Gue 1000% yakin G bilang sepakat itu genuinely sepakat. Itu gak ada niatan buat ngebuat kata sepakat itu jadi sarkastik. Enggak, dia gak ada niatan kayak gitu. Dia cuma bilang sepakat doang, emang beneran sepakat gitu. Perkaranya itu cuma si G gak nambahin apa-apa setelahnya. Setelah kata sepakat ya udah dia gak ngomong apa-apa lagi. Itu doang sebenarnya. Dia gak acting nonchalant dan lain-lain anjir. Kayak orang-orang kenapa sih mikirnya sampai ke sana? Dan by the way, ini tuh in the end of the day perkara receh doang. Gak mesti harus lu edit fotonya dan lain-lain. Kayak lu ngapain anjing, kelakuan pengangguran ini mah namanya. Dan kalau kalian pikir cuitan Twitter tadi bodoh, ada cuitan Twitter yang lebih jahat lagi menurut gue. Ini borderline evil, jahat banget. Ada pengguna Twitter namanya Muawiyah. Dia itu ya FOMO lah, bilang sepakat ke orang dengan maksud sarkastik. Terus ada orang yang ngebales, tapi balasannya gak ngotak anjir. Dia bilang kayak gini, well, semoga lu dan ibu lu diperkaos, dan semoga orang akan bilang sepakat ketika kalian speak up. Sepakat diperkaosnya. The fuck anjir. Gue pertama kali lihat cuitan ini ya, gue langsung terhening anjing. Gue langsung berpikir, kok bisa ya ada orang sejahat ini. Maksud gue ngerti lah, ngeselin emang orang yang FOMO bilang kata sepakat ketika lu bikin sebuah teks pernyataan yang panjang dan lu effort tulis teks itu terus dibalas sepakat doang. Emang itu tuh bikin kesal. Gue ngerti, tapi gak gini juga balasnya. Ini mah setan juga, minder, bejir. Dan iya, di Twitter banyak banget ya yang mengutarakan kegak-sukaannya tentang jokes ini. Dan ini adalah salah satu postingan yang lumayan viral ya, 2 juta yang nonton, dari Yaving Fest. Dia bilang, gue muak banget sama jokes sepakat like this joke, it's so misogynistic. Laki-laki yang memakai joke ini menganggap perempuan bawel, ribet, opininya gak penting untuk didengar, sehingga mereka dismiss woman opinions dengan joke ini. Benci banget gue. Ya itu respon gue. Ya, gue setuju. Dan sebenarnya ini tuh bukan masalah cewek cowok tahu. Ini tuh unisex, universal. Maksud gue ya common sense aja. Siapa sih yang gak seneng kalau opininya itu diiyain aja gitu, biar diem kitanya. Orang-orang bakal gak seneng lah, cewek ataupun cowok. Dan cowok yang bilang sepakat atas dasar buat sarkastik doang, itu tuh memang gak keren. Itu tuh kesannya malah jadi bego anjir. Kesannya gak bisa ngebales. Tapi balik lagi, gak semuanya orang yang bilang sepakat doang itu tuh sarkastik. Tergantung dengan konteksnya dulu. Jadi memes ini tuh cukup akurat menurut gue ya. Memes tadi tanya RL yang bro rasakan sepakat aslinya kayak gitu. Nah di TikTok ada orang yang speak up tentang hal ini, dan ini lumayan ramai juga viewersnya. Namanya Sophie, dan ini klipnya. Menurut gue joke sepakat itu nggak lucu. Kita bahas konteksnya dulu. Dalam video itu, Najwa Shihab ngundang Tasya Farasya, Rina Nose, Alisa Wahid, Ira Noviarti, Davi Nurbianto, dan Ge Pamungkas untuk membahas peran perempuan dan laki-laki. Sambil berbincang, mereka dipaparkan data-data yang menunjukkan banyak ketidaksetaraan terhadap perempuan. Yang bilang sepakat di ruangan itu bukan Ge Pamungkas doang, tapi hampir semuanya. Apakah gue setuju dengan statement Najwa Shihab yang bilang laki-laki nggak bakal sanggup jadi perempuan? Menurut gue, semuanya ada kesulitan masing-masing. Statement itu bisa dibenarkan tanpa mengabaikan data bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah ngalamin kekerasan seksual ataupun fisik. Data di Indonesia aja nunjukin bahwa ada 30 ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan ada 7 ribuan untuk laki-laki. Menurut kalian emang kenapa ada Komnas Perempuan tapi nggak ada Komnas Laki-laki? Bukan karena laki-laki nggak berhak dilindungin, tapi secara datanya ada yang lebih darurat. Kalau kalian bilang sepakat biar perempuan diem atau biar dunia damai kayak kata komentar ini, yang kalian komunikasikan secara nggak langsung adalah perempuan mending diem, perempuan ngerasa paling tersakiti, dan kalian sebenarnya nggak peduli dengan isunya apa, mau seserius apapun itu. Karena gue ngeliat komentar sepakat itu even di video yang serius. Lah gue kan cuma ngomong sepakat, jangan tiba-tiba gak ngerti sarkas gitu dong. Coba perannya dibalik. Coba lu lagi ngomong, adik laki-laki gue juga bisa kena kekerasan, terus lu disarkasin dengan omongan sepakat. Lucu nggak? Menurut gue jokes. Kalau kalian cari
video itu di TikTok, videonya udah gak ada. Kalian udah bisa nebak lah komentarnya kayak gimana. Isinya dipenuhi memes anjir. Banyak orang ketik kata sepakat doang, disindir-sindirin. Emang udah pasti kayak gitu sih, gue udah kebaca komentarnya kayak gimana pas lihat video itu. Dan akhirnya videonya dihapus. Dan bukan cuma dihapus, videonya itu di-save sama orang, terus diparodiin anjir sama kreator TikTok yang lain. Tapi dari gue sendiri sih sebenarnya she got the point. Gue kayak setuju, gue sepakat, gue setuju sama poin-poinnya. Tapi analogi terakhirnya agak maksain. Sama dari pembawaan cara ngomongnya emang ngeselin gitu. Jadi gue gak heran kalau misalnya video itu disindir dan diparodiin sama orang lain. Karena gini, the whole concept untuk tren sepakat ini itu tuh mempermasalahin cewek yang ribet, cewek yang yaping, kayak di klipnya. Najwa Shihab ngasih pernyataan, dibalas sama G sepakat doang. Abis itu Najwa Shihab yaping lagi. Nah si cewek ini, si Sophie ini, itu embodiment dari Najwa Shihab pas lagi yaping anjir. Jadi agak heran. Kalau gue ada di posisi G dan dikasih pernyataan kayak gitu, kayaknya gue bakal ngomong sepakat juga. Karena ya gak bisa dipungkiri kalau ada tes cewek yang gak bisa dilakuin cowok. Dan begitu pun sebaliknya, kayak kita tuh udah ada role-nya masing-masing. Dan balik lagi, gue mau ngingetin kalian buat nonton episode Mata Najwa yang tadi ya. Karena meskipun gue mengkritik episodenya bla 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 bla, tapi isinya bagus. Ini tuh bisa bikin cowok lebih ngerti dan lebih aware struggle cewek kayak gimana. Bahkan ke hal-hal yang remeh banget. Paling gitu aja sih. Bye guys.